Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama anggota saya Apri Ditya Karisma, Danang Utama, dari jurusan Teknik Elektro Universitas Nusa Putra Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan dasar sistem telekomunikasi. Nah, sebelum untuk masuk apa sih telekomunikasi itu, sebelumnya kita bahas materi yang kita akan bahas. Satu itu pengertian telekomunikasi, terus komponen pokok sistem telekomunikasi, prinsip kerja telekomunikasi sederhana, macam-macam sistem telekomunikasi, arti penting telekomunikasi, perkembangan sistem dan layanan telekomunikasi, keuntungan dari standar telekomunikasi yang terbuka, organisasi-organisasi standar beserta contohnya. Apa sih telekomunikasi itu? Telekomunikasi itu berasal dari kata tele dan komunikasi. Tele yang berarti jauh dan komunikasi yang berarti hubungan atau pertukaran informasi. Berarti telekomunikasi adalah peristiwa pertukaran informasi komunikasi dalam jarak yang jauh. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerima dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Sistem telekomunikasi itu kesatuan terdiri dari input, proses, output. Dengan demikian, sistem telekomunikasi adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang lebih kecil yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu pertukaran informasi. Dengan kata lain, sistem telekomunikasi adalah seluruh unsur atau elemen baik infrastruktur telekomunikasi, perangkat telekomunikasi, sarana dan prasarana telekomunikasi, maupun penyelenggara telekomunikasi sehingga komunikasi jarak jauh dapat dilakukan. Untuk komponen-komponen pokok sistem telekomunikasi. 1. Informasi merupakan pesan yang dikirim atau diterima seperti suara, gambar, video, file, data, tulisan, atau teks. Berikutnya, pengirim atau pemancar merubah informasi menjadi sinyal listrik, elektromagnetik, atau optik yang siap untuk dikirimkan. Terus media transmisi, alat yang berfungsi mengirimkan sinyal dari pengirim kepada penerima, misalnya kabel tembaga, kabel optik, dan udara. Terkadang karena jarak yang jauh, maka sinyalnya diubah lagi, dimodulasi agar dapat dikirimkan dengan lebih baik. Terus aturan protokol merupakan mekanisme atau aturan yang harus disepakati, dipahami bersama dalam pengiriman, pertransmisian, dan penerimaan informasi. Penerima merubah kembali sinyal menjadi informasi atau pesan. Nah, ini contoh media transmisinya, yaitu berupa copper, fiber optik yang seperti yang digunakan kayak wifi itu di rumah, terus sama wireless. Terus prinsip kerja sederhana. Proses komunikasi diawali dengan sebuah pesan, message, atau informasi yang harus dikirimkan dari individu atau perangkat yang satu ke perangkat yang lain. Pesan atau informasi tersebut selanjutnya dikonversi menjadi sinyal listrik atau elektromagnetik atau optik, analog ataupun digital. Proses ini terjadi pada perangkat encoder. Terus sinyal tersebut kemudian dikirimkan atau dipancarkan oleh pengirim yang bernama transmitter melalui media tertentu. Nah, ini untuk beberapa istilah sistem telekomunikasi. Sistem telekomunikasi, telecommunication system, teknik telekomunikasi, telekomunikasi engineering berbeda dengan komunikasi sequence. Nah, ini untuk contoh atau berbagai macam telekomunikasi. Contohnya nih telegram, telepon, televisi gitu. Terus apa sih arti penting telekomunikasi itu? Jaringan telekomunikasi network merupakan peralatan yang paling rumit di dunia. Tidak ada sistem lainnya yang lebih kompleks daripada jaringan telekomunikasi.
Layanan telekomunikasi memiliki dampak penting pada pengembangan masyarakat. Contohnya, negara berkembang kurang 10 telepon per 1000 penduduk. Negara maju sekitar 500 sampai 600 telepon per 1000 penduduk. Jadi untuk negara maju lebih banyak daripada negara berkembang. Terus operasional dari masyarakat modern sangat tergantung pada telekomunikasi. Misalnya LAN, WLAN, email, telepon, faxmail, and mobile telepon. Untuk selanjutnya nih, telekomunikasi memainkan peranan penting pada banyak bidang kehidupan sehari-hari. Untuk contoh layanan yang tergantung pada telekomunikasi itu ialah perbankan, automatic teller mekanik, anjungan tunai mandiri atau ATM, telebanking, internet banking, SMS banking. Terus penerbangan, pemesanan tiket, penjualan, penanganan pemesanan kamar hotel oleh agen-agen perjalanan, pembelian material oleh industri, operasional pemerintah seperti perpajakan, terus pendidikan, sumber bahan ajar, sistem informasi pendidikan. Nah, ini untuk perkembangan sistem dan layanan telekomunikasi selama bertahun-tahun. Nah, ini untuk contoh awalnya ini dari 1850 ini hanya di sana pada zaman dahulu hanya menggunakan telegram untuk telekomunikasi. Kemudian berkembang lagi 1930 menggunakan wireless telegram, telepon. Terus untuk 1970 AM radio, telepon. Terus 1990 berkembang lagi telefax yang dulunya FM AM radio menjadi FM radio, yang dulunya TV hitam putih jadi color TV. Terus seluler, ya gitulah, semakin zaman semakin maju berarti kan. Terus keuntungan penting dari standar telekomunikasi yang terbuka. Nah, kepentingan politik sering mengakibatkan standar yang berbeda di Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat. Contohnya, standarisasi ini tidak hanya masalah teknis, kepentingan politik misalnya untuk melindungi industri lokal. Terus standar internasional adalah ancaman terhadap industri lokal negara besar, tetapi peluang untuk industri dari negara-negara kecil. Pasar bebas semuanya. Terus standar membuat interkoneksi sistem dari vendor yang berbeda mungkin. Inilah tujuan teknologis yang utama dari standarisasi. Contoh pengaruh standarisasi. Nah, ini banyak nih. Contohnya itu ialah International Telephone Numbering and Country Code tanpa identifikasi global yang unik dari pelanggan. Panggilan telepon otomatis internasional yang tidak akan tersedia. Telepon Subscriber Interface, PCM Coding and Primary Rate Frame Structure. Coding dan struktur ini membuat koneksi digital nasional dan internasional antar jaringan dimungkinkan. Kemudian televisi and radio system, frequency used for satellite and radio communication, connector and signal for PC printer and modem interface. LAN WLAN memungkinkan orang untuk menggunakan komputer dari sembarang produsen dalam jaringan kantor. Cellular telephone system memungkinkan pengguna untuk memilih handset dari berbagai pilihan dengan fitur yang berbeda dari vendor yang berbeda. Nah, ini untuk organisasi standar pihak-pihak yang berkepentingan. Contohnya itu operator jaringan. Kepentingannya apa sih? Nah, kepentingannya itu untuk meningkatkan kompatibilitas sistem telekomunikasi, untuk dapat memberikan jasa dengan area yang luas atau bahkan jasa internasional, untuk dapat membeli peralatan dari beberapa vendor. Nah, untuk produsen peralatan kepentingannya itu untuk mendapatkan informasi tentang standar masa depan bagi kegiatan pembangunan mereka sedini mungkin. Terus untuk mendukung standar yang didasarkan pada teknologi mereka sendiri, untuk mencegah standarisasi jika itu membuka pasar mereka sendiri. Nah, ada lagi nih pengguna layanan, kepentingannya itu untuk mendukung pengembangan layanan internasional yang terstandarisasi, untuk akses ke vendor sistem alternatif jaringan multi vendor,
Untuk meningkatkan kompatibilitas sistem jaringan masa depannya, pemerintah kepentingannya agar pendekatan nasionalnya diadopsi sebagai standar internasional. Ahli akademis kepentingannya ingin menjadi penemu pendekatan teknologi baru. Nah, ini untuk contoh-contoh badan otoritas standarisasi nasional. Contohnya ini ANSI, American National Standard Institute, BSI, British Standards, DIN, BSNI, terus SVS, Finnish Standard Association, BRTI, Badan Regulator Telekomunikasi Indonesia, atau bahasa Inggrisnya Indonesian Telecommunication Regulatory Body. Nah, ini untuk organisasi-organisasi Eropa. Contohnya itu ETSI, European Telecommunication Standard Institute. Salah satu standarnya adalah Digital Cellular Mobile System GSM. Terus European Committee for Electronic Standardization atau European Committee for Standardization, SIN atau SINELEC. Terus ini ada CIPT. CIPT itu Conference European This Administration This Postage at This Telecommunication or European Conference of Posts and Telecommunication Administration. Nah, ini untuk organisasi-organisasi Amerika, contohnya itu IEEE yang sering kita gunakan. Ya saya juga sering gunain sih. Contohnya nih Institute of Electrical and Electronic Engineers, terus Electronic Industrial Alliance EIA, terus FCC Federal Communication Commission, TIA Telecommunication Industry Association. Nah, ini untuk contoh soal latihan nomor 1 nih, contoh telekomunikasi elektronik dua arah. Nah, contohnya ini berbicara dengan teman baik bertatapan langsung ataupun melalui telepon. Wawancara antara penanyanya dan penjabat. Terus guru yang mengajar dan murid yang bertanya atau memberikan respon. Debat dan diskusi. Nah, itu untuk beberapa contoh telekomunikasi dua arah. Terus apa sih yang telekomunikasi satu arah itu? Nah, contoh telekomunikasi satu arah itu tulisan di dalam website atau blog seperti artikel, makalah, karya ilmiah, atau teks berita. Presentasi di depan banyak orang untuk menyampaikan dan menjelaskan suatu hal. Arahan atau perintah, komando kepada para juridnya atau atasan kepada karyawannya. Terus berita yang ditayangkan melalui televisi. Nah, ini untuk contoh soal yang kedua. Ini 1 Hz berapa kilohertz sih? Nah, kalau 1 Hz itu sama dengan 0,01 kHz dibagi 1000 berarti ya bagi 1000. Nah, kalau 0,01 kHz itu sama dengan 0,00001 MHz. Berarti ini dibagi 6000. Iya, 6000. 0-nya 6 maksudnya. Terus 0,0101 Hz sama dengan 0,001 GHz. Ini 0-nya itu 9. Terus 0,001 GHz sama dengan 0,00001 THz. 0-nya ini 12. Terus 1 GHz itu sama dengan 100 juta Hz. Nolnya ini 9. Terus 100 juta Hz sama dengan 1 juta kHz. 1 GHz sama dengan 1000 MHz. 1000 MHz sama dengan 0,01 THz. 1 MHz itu sama dengan 1 juta Hz. 1 juta Hz sama dengan 1000 kHz. 1 MHz itu 0,01 GHz. 0,01 GHz sama dengan 0,001 THz gitu.
Oke, sekian dan terima kasih presentasi saya mengenai dasar telekomunikasi. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.